Assalamualaikum, sahabat Asriku Kreasi, sehat-sehat semua ya. Ketemu lagi kita di video part yang ketiga. Di part yang ketiga ini, kita akan membahas Sasiko Hitomizazi, yaitu Sasiko dengan tipe tetap dengan sulam jelujur, tapi dia punya motif bersilangan, jadi dia bertemu seperti ini. Ini adalah dasarnya untuk kita memahami bagaimana membaca pola Sasiko ketika kita menemui buku atau googling gitu, ada pola-pola gitu. Bagaimana sih membuatnya, langkah-langkah apa yang harus kita perhatikan? Di sini nanti kita akan berbagi, kita bahas bersama tentang pola basic ini. Jadi yang pertama, kita akan membahas pola jiu-jitsu, pola silang seperti ini. Ini hasilnya sudah saya rapikan, maksudnya saya sudah setrika, jadi gridnya tidak ada. Nah, dari pola ini itu nanti akan bisa membentuk pola seperti ini. Ini nanti ada di part video berikutnya seperti ini, ataupun di video yang sekarang nanti kita akan membuat seperti ini. Sama, cuma ini belum saya setrika, jadi masih ada kelihatan garis kotak-kotaknya. Oke, kita langsung ya. Kita siapkan kain, selembar kain ini ukuran 15 x 15 yang sudah diberi grid kotak-kotak. Bagaimana cara membuatnya? Kotak-kotak ini atau grid ini bisa dilihat di video di part 1. Kemudian yang harus kita siapkan lagi adalah benang. Benang ini sebagusnya kita menggunakan benang katun atau benang yang terbuat dengan bahan katun, 100% katun. Benang Sasiko ada khusus memang yang datang dari Jepang. Itu juga bisa digunakan, cuman harganya lumayan, satu skinnya sekitar 20 ribuan ke atas. Atau juga bisa menggunakan benang katun lokal seperti ini, yang saya gunakan ini. Atau kalau tidak ada, bisa juga menggunakan benang sulam yang kita biasa gunakan untuk menyulam. Jadi mungkin ada beberapa merek, mungkin merek Krus atau merek apa bisa digunakan. Nah, benang sulam ini biasanya ada beberapa helai. Jadi tinggal kita ambil, kita mau seberapa, mau 4 helai atau 6 helai, silahkan saja. Tetapi saya sarankan untuk hasil yang bagus, gunakan benang dengan single thread namanya. Jadi benangnya single, tidak bisa dipisah-pisah. Itu akan lebih bagus. Jadi dia tidak mudah melintir. Kemudian jarum. Jarum Sasiko sebenarnya ada khusus jarum Sasiko. Ada yang merek Clover, ada juga yang merek Olympus. Tetapi kalau itu tidak ada, bisa diganti dengan jarum sulam biasa, asal ujungnya runcing. Oke, sekarang kita mulai untuk menyulam Sasiko jenis Hitomizazi dengan motif jiu-jitsu. Jadi motifnya itu bentuknya silang seperti tanda plus, nanti motifnya. Jadi kita mulai. Kalau memang mau dijahit dulu pinggirnya supaya dia tidak gampang berudul, boleh. Tapi kalau tidak, dibiarkan saja boleh, toh nanti akan aplikasinya juga akan dilapisi dengan yang lain. Sekarang kita mulai. Kita akan memulai dengan kita simpul. Jadi kita harus melihat polanya, arahnya kemana, langkah mana saja dulu yang harus didahulukan, apa bentuk langkah selanjutnya, itu sangat penting untuk mengerjakan Sasiko. Jiu-jitsu yang pertama ini memang mudah kelihatannya, karena bentuknya kan hanya silang saja, tetapi secara menjahitnya dia punya pattern, punya jalan khusus yang kita harus ikutin. Sekarang kita mulai step pertama ya, langkah pertama ya. Ambil setengah senti dari kotak ini. Oke. Kita tarik. Tarik pelan saja.
Pelan-pelan tariknya sambil dipegang bagian ujungnya supaya dia tidak mengkerut. Oke. Seperti ini bagian belakangnya. Kemudian kita melangkah ke baris kedua. Jadi 1 lompat, 1 lompat, 1 lompat. Kemudian bagian bawahnya juga sama. Hanya letaknya berbeda. Oke. Bagian belakang ini jangan terlalu ditarik kencang, longgarkan sedikit. Jadi nanti ketika dia deketin sulamannya sudah penuh, kain ini akan tetap rapi. Perhatikan dia agak longgar sedikit. Kan kita jalan, ambil setengah. Oke, sama tadi. Lompat 1 kotak. Kalau nanti ibu ketemu, maksudnya sahabat-sahabat ketemu dengan jarum sasiko yang panjang, itu biasanya digunakan untuk yang biasa menyulam dengan jarak yang panjang juga. Jadi 1 kali tarikan dia bisa sampai 10 sulaman begitu. Oke, ini yang kedua, baris kedua. Baris ketiga sama, hanya berbeda tempatnya. Dan ini kita full sampai ke bawah. Kenapa perlu garis kotak-kotak ini? Karena garis kotak-kotak ini yang akan memandu kita supaya sulaman ini jadinya lurus dan rapi. Sering-sering dibeginikan, ditarik-tarik begini supaya benangnya ini bagian belakangnya, jadi benangnya tidak berkerut. Saya akan lanjutkan sampai ke bawah ya. Ketika sudah sampai akhir dari kotak ini, benangnya sudah tinggal sedikit juga, kita akan close. Oke. Rapikan supaya dia tidak terlalu kencang. Kita tarik sedikit supaya dia tidak berkerut. Kemudian kita akan close. Kita akan close caranya seperti ini. Oke. Mau diulangi sekali lagi. Jadi 2 kali close dia. Biarkan ada sisa di sini. Ini sebagai penahan supaya dia tidak terlalu ketat. Kita potong ujungnya. Oke. Langkah pertama selesai. Selanjutnya kita akan memberi garis silang ke arah sini. Ke arah horizontal, tapi tetap saja nanti kita akan melakukannya dengan cara dibalik, diputar kainnya. Kita akan mulai langkah kedua. Langkah yang terakhir untuk jiu-jitsu. Ini langkah pertama. Supaya dia menjadi silang, dia harus tambahin 1 step lagi. Sama seperti yang tadi, setengah juga. Sudah jadi?
langkahnya. Kita lanjutkan ke baris berikutnya. Ini bagian belakangnya tampak seperti ini. Jadi kita akan lanjutkan sampai selesai. Jadi kita lanjutkan lagi mengikuti pola yang tadi juga, hanya arahnya saja yang berbeda. Yang pertama vertikal, sekarang kita horizontal supaya menjadi seperti tanda silang. Ingat, jangan terlalu kencang lagi. Jadi kita harus lanjutkan sampai ke bawah. Ini hasilnya. Setelah langkah kedua hampir penuh. Oke, selesai juga. Seperti biasa kita harus close. Kalau kira-kira ada yang masih terlalu ini, benangnya terlalu kencang, kita harus tarik sedikit. Oke. Kita close. Ini hasilnya. Sampai ketemu di pola berikutnya dengan menggunakan dasar dari jiusisasi yang pertama ini. Nanti akan jadi seperti apa? Tunggu videonya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.